guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Point Blank. Film yang dirilis Januari 2021 ini disutradarai oleh VVSG dan dibintangi oleh Abhinaya Krishna, Jiva, dan Surya. Point Blank berkisah tentang usaha petugas kepolisian untuk menemukan pelaku pembunuhan berantai yang terjadi di Hyderabad, India, di mana para korban dimutilasi secara sadis. Apa yang menjadi motif pembunuhan dan kenapa korban harus dimutilasi? Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang petugas polisi bersiap untuk menembak mati seorang pemuda di sebuah hutan. Suatu malam, seorang pria bernama Satyam dipukuli oleh seseorang hingga pingsan. Ketika terbangun, Satyam melihat pembunuh sedang menari dengan memegang sebilah kapak. Satyam berusaha keluar, namun pintu terkunci. Pria ini kemudian dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Seorang penjual es krim menemukan potongan tangan manusia di dalam kotak es krim yang ia jual. Pria ini mengaku bahwa ia tidak tahu kenapa potongan tangan dan tubuh manusia bisa ada di sana. Polisi yang bernama Aditya akhirnya melepaskan pria tersebut karena ia tidak melihat kebohongan di matanya. Aditya adalah polisi cerdas yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Ia ditemani oleh Madhumita, seorang polisi yang baru saja lulus dan ditempatkan di kepolisian Hyderabad. Mereka kemudian mendatangi dokter yang melakukan visum terhadap tubuh korban. Menurut dokter forensik, mayat korban ternyata terdiri dari dua bagian tubuh yang berbeda. Potongan tubuh bagian atas mulai dari kepala hingga ke perut adalah potongan tubuh seorang pria. Sedangkan potongan tubuh untuk bagian bawah mulai dari perut hingga ke kaki adalah potongan tubuh wanita. Dokter memastikan bahwa pelaku membunuh korban wanita terlebih dahulu dan sehari setelahnya ia membunuh korban pria. Cara pembunuhan juga sangat sadis, di mana kedua kaki dan tangan korban dipotong yang menyebabkan korban menderita kesakitan. Pelaku bahkan menyuntikkan sejenis obat yang bisa menghambat laju aliran darah korban. Tujuannya adalah agar korban menderita sengsara dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 2 jam. Kemudian tewas setelah kehabisan darah. Dokter mengirimkan sampel darah korban ke Delhi agar bisa memastikan obat apa yang digunakan oleh pembunuh. Namun hal itu butuh waktu sekitar 10 hari agar bisa didapatkan hasil analisanya. Saat melihat tubuh korban yang hanya sebagian, Madhumita muntah. Polisi Aditya kemudian bertanya kepada Madhumita terkait petunjuk apa yang ia dapat setelah memeriksa mayat. Ternyata analisa Madhumita tidak sesuai dengan analisa Aditya dan hal itu membuat Aditya kesal. Ia mengatakan bahwa Madhumita adalah polisi yang tidak berguna karena cara menganalisanya sangat lemah. Aditya kemudian meninggalkan Madhumita dengan rasa jengkel yang membara. Menurut opsir polisi yang bernama Sailu, Aditya dulunya tidak seperti itu. Ia adalah polisi yang baik. Ia bahkan suka menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan. Namun, Aditya berubah total sejak istrinya yang bernama Dipti meninggal saat kecelakaan. Selain suka marah-marah, akibat kecelakaan itu, Aditya juga menderita amaksofobia, yaitu sejenis fobia di mana orang-orang takut untuk menyetir kendaraan roda 4.
mayat korban pembunuhan berantai berhasil diidentifikasi. Korban ternyata bernama Satyam. Ia adalah seorang karyawan di sebuah pom bensin. Sedangkan korban wanita tidak bisa teridentifikasi karena tubuhnya hanya sebagian. Satyam memiliki jejak kriminal yang buruk. Ia pernah membunuh istrinya 18 tahun silam, kemudian dipenjarakan sekitar 7 tahun. Aditya menyimpulkan jika keluarga istri Satyam punya motif untuk membunuh Satyam. Karena itulah ia menginterogasi mertua Satyam. Namun setelah melihat kondisi mereka yang sudah tua renta, Aditya yakin jika mereka bukan pelakunya. Aditya juga menginterogasi saudara ipar Satyam. Tetapi karena setelah membaca bahasa tubuh pria itu, Aditya mengetahui jika ia adalah orang yang jujur. Karena itulah Aditya membiarkannya pergi. Ada seorang pria yang bernama Sekar. Ia sangat posesif. Suatu hari istri Sekar yang bernama Karuna berpapasan dan disenggol oleh seorang pemuda yang bernama Vinod. Vinod secara tidak sengaja menyentuh istri Sekar. Vinod sebenarnya sudah meminta maaf, namun Sekar tidak terima. Ia tidak rela istrinya disentuh orang lain. Sekar kemudian memukul Vinod. Tidak terima Vinod diperlakukan demikian, teman-teman Vinod yang lain mendatangi Sekar dan mereka menghajar balik pria itu. Polisi kembali menemukan mayat dengan 2 potongan tubuh berbeda, namun disatukan menjadi satu bagian. Kali ini potongan tubuh bagian bawah mulai dari kaki hingga ke bagian perut diwakili oleh potongan tubuh pria. Sedangkan potongan tubuh bagian atas mulai dari perut hingga kepala diwakili oleh tubuh seorang wanita. Dan ternyata wanita yang dibunuh itu adalah istri Sekar yang bernama Karuna. Aditya dan Madhumita mendatangi apartemen Sekar. Mereka menemukan rekaman CCTV dan di rekaman itu Sekar terlihat sedang keluar membawa sebilah pisau. Sekar akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Hari itu istri Sekar yang bernama Karuna sendirian di apartemen. Sejurus kemudian seseorang datang untuk menemuinya. Pria itu adalah Sandip, teman sekelas Karuna. Sandip datang untuk memberikan undangan pernikahannya. Karuna dan Sandip terlibat obrolan layaknya reuni teman lama. Sandip bahkan menunjukkan foto teman-teman sekelas mereka pada Karuna. Di saat bersamaan Sekar masuk ke dalam ruangan. Ia menemukan Sandip dan Karuna berduaan. Sekar terbakar api cemburu. Ia mengambil sebilah pisau dan berniat membunuh Sandip. Beruntung Sandip segera melarikan diri. Karuna merasa lelah dengan sikap cemburu suaminya. Ia memutuskan untuk kabur dari apartemen dan pulang ke rumah orang tuanya. Sekar berpikir kemungkinan Karuna tidak kabur ke rumah orang tuanya, melainkan justru kabur bersama Sandip. Itu sebabnya Sekar menyusul Karuna dengan membawa pisau. Namun istrinya sudah keburu menghilang. Nah, adegan itulah yang terekam di kamera CCTV. Polisi memeriksa rekaman CCTV di area jalanan yang kemungkinan dilalui oleh Karuna saat ia kabur dari apartemen. Ketika mereka memeriksa rekaman itu, Madhumita berhasil menemukan kendaraan yang membawa Karuna keluar dari apartemen. Dan yang mengejutkan adalah pengemudi kendaraan itu adalah pria yang mirip dengan Aditya. Padahal Aditya mengaku bahwa ia fobia berkendara. Aditya membantah bahwa itu dirinya. Aditya mengakui bahwa ia memiliki saudara kembar. Mereka terpisah saat berusia 5 tahun karena Aditya diadopsi oleh orang tua angkatnya. Kepala polisi tidak percaya akan ucapannya. Aditya akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Saat berada dalam tahanan, Aditya meminta bantuan Madhu untuk meminta akte kelahirannya di desa yang bernama Bitnupuram.
Madu menelpon pihak rumah sakit Bitnupuram. Mereka mengatakan bahwa semua data rumah sakit rusak akibat banjir, sehingga data akte kelahiran juga ikut musnah. Madu kemudian mencari dokter yang membantu menangani kelahirannya di tahun 1983, yaitu tahun kelahiran Aditya. Dokter mengatakan bahwa memang ada yang lahir kembar waktu itu, tetapi ia tidak bisa memastikan siapa nama anak kembar tersebut. Aditya meminta data korban pembunuhan yang sudah teridentifikasi oleh polisi. Dari data itu diketahui jika korban bernama Siva, Saroja, dan Karuna. Siva adalah anak yatim yang tinggal di panti asuhan yang bernama Matrusi. Ia tinggal di sana selama 2 tahun, yaitu tahun 1989 hingga tahun 1991. Setelahnya, Siva diadopsi oleh orang tua angkatnya. 2 tahun setelah Siva keluar, Saroja bekerja sebagai penjaga panti asuhan tersebut, yaitu di tahun 1993 hingga tahun 1995. Dan korban yang bernama Karuna ternyata tinggal tidak jauh dari panti asuhan tersebut. Aditya menyimpulkan bahwa pembunuhan berantai ini pasti memiliki kaitan dengan panti asuhan itu. Jadi, ia meminta bantuan Madu untuk mendapatkan data para penghuni panti asuhan. Setelah Madu mendapatkan data mereka, Aditya akhirnya menemukan biodata saudara kembarnya di sana. Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya memang kembar. Aditya meminta bantuan kepala polisi untuk memberikannya kesempatan agar menangkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya, sekaligus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Aditya diizinkan dengan syarat ia harus diawasi oleh Madu. Dokter lab forensik menelpon Aditya yang mengatakan bahwa hasil analisa dari rumah sakit di Delhi sudah keluar. Obat yang digunakan pembunuh adalah kombinasi dari beberapa obat. Aditya dan Madu kemudian memeriksa ke apotik di wilayah Hyderabad, dan dari semua tablet itu ada 2 tablet yang memang langka dan jarang dijual di apotik. Hanya 1 apotik yang menjual tablet tersebut. Mereka kemudian segera mendatangi apotik itu dan mendapatkan alamat pelanggan yang sering membeli obat tersebut. Aditya, Sailu, dan Madu berpencar. Mereka mencari alamat yang dimaksud. Setelahnya, mereka berhasil menangkap seseorang dengan wajah yang mirip Aditya. Pria ini ternyata kembarannya Aditya. Saat diinterogasi, Aditya meminta polisi Madu dan Sailu keluar dari ruangan itu untuk mengambil berkas dokumen. Ruangan menjadi sepi, yang tersisa hanya Aditya dan kembarannya itu. Aditya kemudian mengatakan pada kembarannya seperti ini. Bagaimana rasanya menjadi tersangka kejahatan di kantormu sendiri, Tuan Aditya? Mr. Aditya. Guys, ternyata Aditya yang asli adalah pria yang sedang ditangkap polisi. Sedangkan kembarannya menyamar menjadi polisi Aditya. Aditya yang asli diberikan obat yang membuatnya menjadi lemah dan tidak bisa bicara. Dan pelakunya adalah kembaran Aditya sendiri yang bernama Vicky. Vicky kemudian menceritakan kenapa ia balas dendam dan membunuh para korbannya dengan brutal dan sadis. 30 tahun yang lalu, saat orang tuanya meninggal akibat banjir, Vicky dan Aditya tinggal berdua tanpa orang tua. Aditya kemudian diadopsi oleh orang tua angkatnya, sedangkan Vicky ia terpaksa tinggal sendirian. Vicky kemudian bertemu dengan Shiva. Ia dibawa oleh Shiva ke panti asuhan. Shiva juga pada akhirnya diadopsi, yang membuat Vicky kembali merasa sendiri dan kesepian. 2 tahun setelah Shiva pergi, Vicky dirawat oleh penjaga panti asuhan yang bernama Saroja. Tetapi Saroja pada akhirnya berhenti kerja dan pindah ke desanya. Ia meninggalkan Vicky sendirian di panti asuhan. Vicky kembali merasakan kesepian yang sangat mendalam. Ketika remaja, Vicky bertemu dengan Karuna. Mereka saling jatuh cinta.
Mengetahui jika Karuna, anaknya, berhubungan dengan anak yatim, orang tua Karuna segera menjodohkan anaknya dengan pemuda yang bernama Sekar. Vicky kemudian bertemu dengan pria bernama Dada, seorang pengedar narkoba. Dada menjadikan Vicky sebagai anak buahnya dan membuat Vicky mulai menjual narkoba. Awalnya Dada bersikap baik, namun lama-kelamaan ia mulai menyiksa Vicky. Dada pada akhirnya ditangkap polisi dan dipenjarakan. Setelah kehilangan Dada, Vicky bertemu dengan Satyam dan keduanya menjadi teman baik. Mereka bersama-sama menggunakan dan mengedar narkoba. Suatu hari, Satyam berkhianat. Ia membawa kabur narkoba milik Vicky dan meninggalkan pria malang itu. Setelah ditinggal Satyam, Vicky kembali bertemu dengan Dada yang baru saja keluar dari penjara. Dada marah kepada Vicky. Ia menyalahkan Vicky karena dianggap sebagai biang kerok yang menyebabkan dirinya dipenjarakan. Dada kemudian memukuli Vicky dan berniat membunuhnya. Vicky melakukan perlawanan. Ia berhasil merebut kapak milik Dada, kemudian memotong kedua kaki dan tangan Dada secara sadis. Dada akhirnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Saat membunuh Dada, Vicky merasakan sensasi kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupnya dan tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Vicky mulai ketagihan untuk membunuh. Itu sebabnya Vicky membunuh semua orang yang meninggalkan dirinya, yaitu Siva, Saroja, Satyam, dan Karuna. Jasad keempat orang inilah yang dipotong sebagian tubuhnya kemudian digabungkan menjadi satu dengan tubuh korban lain, seperti di awal film. Vicky juga berniat balas dendam kepada Aditya, karena Aditya meninggalkannya ketika ia masih kecil. Vicky mengamati seluruh gerak-gerik Aditya mulai dari makanannya, hobi, sifat, gaya bicara, dan lain sebagainya. Ketika Madu dan Aditya mencari apotik untuk melacak dirinya, di saat itulah Vicky mencuri kesempatan untuk berganti peran dengan Aditya. Ketika Aditya terpisah dari Madu, Vicky memukulinya hingga pingsan dan memberikannya obat-obatan agar ia lemah dan tidak sadarkan diri. Kemudian Vicky bersandiwara, seolah-olah dirinya adalah polisi Aditya. Sekalipun lemah dan tidak mampu bicara, Aditya yang asli berusaha untuk menuliskan kode di atas meja dan berharap bisa dipecahkan oleh Madu tanpa sepengetahuan Vicky. Setelahnya, Madu menjebloskan Aditya ke dalam penjara. Kasus pembunuhan berantai mendapat sorotan dari media. Kepolisian mendapatkan tekanan dari berbagai pihak karena pelakunya belum dihukum mati. Seorang politikus meminta kepala polisi untuk segera mengeksekusi pembunuh berantai yang dianggap sangat meresahkan warga. Apalagi saat itu menjelang pemilu. Karena itulah kepala polisi meminta Madu dan Aditya palsu untuk segera mengeksekusi mati Vicky. Eksekusi mati pembunuh berantai siap dimulai. Aditya palsu bersiap melepaskan tembakan dan... Guys, ternyata Madu terlebih dahulu melepaskan tembakan mendahului Aditya palsu alias Vicky. Madu menembak Vicky hingga mati. Ada 3 hal yang membuat Madu curiga. Pertama, ketika dalam perjalanan, Madu merasa ada yang aneh. Sepengetahuan dirinya, Aditya adalah penderita amaksofobia, yaitu seseorang yang takut untuk berkendara. Namun, kali ini ia terlihat tenang dan santai saat membawa mobil. Kedua, Madu menemukan kode yang ditulis Aditya di atas meja saat ia diinterogasi oleh Vicky. Kode itu adalah password untuk membuka brankas milik Aditya.
Isi brankas itu ternyata flash disk yang memuat semua laporan yang pernah ditangani oleh Aditya. Sedangkan dalam perjalanan, Aditya palsu alias Vicky mengatakan pada Madu bahwa tidak perlu membuat laporan terkait kasus ini. Madu mengetahui jika Aditya yang asli selalu membuat laporan terkait kasus yang ia tangani. Dan yang ketiga, untuk memastikan mana Aditya yang asli dan palsu, Madu mengambil sampel darah Aditya saat ia berada di penjara dan meminta Sailu untuk mengecek golongan darahnya. Sailu menelpon Madu dan memberitahunya bahwa hasil lab menunjukkan bahwa golongan darah itu memang golongan darah Aditya, bukan golongan darah Vicky. Film ditutup dengan adegan di mana Madu mengganti baju Aditya dan Vicky agar menukar kembali posisi mereka, kemudian membawa polisi Aditya pulang dengan selamat, sedangkan Vicky tewas tertembak. Dan film pun berakhir.